Personil band Noah, David Kurnia Albert alias David Noah, kini akan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penipuan uang senilai 1,1 miliar. David pun kini diketahui akan mendapatkan panggilan dengan 2 orang yang terkait dalam kasus dugaan saat ini. Setelah pihak penyidik memintai keterangan saksi dari Lina Yunita sebagai pelapor pada 12 Agustus 2021. Hal itu pun langsung ditegaskan oleh Kombes Pol Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya yang membenarkan jika telah mengundang David Noah untuk dimintai keterangan. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa sudah kita naikkan ke penyelidikan adanya dugaan penipuan penggelapan yang dilakukan oleh Saudara D dan kawan-kawan berdasarkan laporan dari Saudari LY, ya, yang melaporkan tentang si korban atau terlapor merasa bahwa ada 1,150 atau 1 M lebih, 1,1 M lebih yang berdasarkan perjanjian dengan Saudara DY dalam satu investasi, ya, peminjaman, bukan investasi, peminjaman uang pada saat itu yang dijanjikan 3 sampai 6 bulan itu bisa dikembalikan dengan jaminan 2 lembar cek tunai, ya. Tetapi dalam kurun waktu sesuai perjanjian itu tidak dikembalikan dan tidak ada beritanya. Juga untuk ceknya pada saat dicek di banknya itu tidak terisi, kosong. Sehingga Saudari LY melaporkan ke Polda Metro Jaya dan sekarang sudah naik tingkat penyelidikan. Kami tanggal 12 kemarin sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor. 12 Agustus kemarin. Kita sudah melakukan pemeriksaan atau interview kepada pelapor. Juga tanggal 16 juga kita sudah melakukan interview terhadap ada 2 saksi dari pelapor. Ya. Hari ini kita jadwalkan untuk undangan interview untuk beberapa saksi-saksi dari bank. Ya, mudah-mudahan hari ini datang, kami belum cek, ya. Setelah itu rencana besok tanggal 20 sekitar jam 10 kami sudah mengundang interview untuk 3 orang terlapor di sini. Ya, yang pertama adalah Saudara DK sendiri, kemudian Saudara YS dan Saudara EAS lah. Jadi ada 3 yang kami undang untuk diinterview. Ya. Kita rencanakan jam 10 besok hari Jumat. Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa datang karena ini masih dalam tahap penyelidikan. Nanti pelan-pelan kita sambil melihat bagaimana konstruksi perkaranya. Nanti kalau semua lengkap baru kita lakukan gelar perkara untuk bisa menentukan apakah ini masih dalam penyelidikan atau bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan kalau sudah memenuhi unsur-unsur persangkaan di pasal 372 maupun 378. Jadi teman-teman tunggu saja, nanti akan kita sampaikan. Kasus dugaan penipuan uang senilai 1,1 miliar yang dilakukan oleh David Noah kini ramai diperbincangkan oleh netizen. Hal tersebut pun muncul dari kemunculan wanita yang bernama Lina Yunita yang merasa telah ditipu oleh David Kurnia Albert atau David Noah, di mana dirinya mengaku telah memberikan uang 1,1 miliar kepada David. Mendengar namanya menjadi bahan perbincangan, David pun sempat menceritakan kronologinya sampai akhirnya dirinya harus terjerat dalam masalah yang menimpanya saat ini. Jadi kronologinya itu waktu itu ya teman saya sahabat saya minta tolong karena lagi ada pengerjaan di depan, which is saya udah cek juga, saya datang langsung ke pemaparan pengerjaannya bahwa mereka ada satu sebutnya project
yang di depan yang bisa diambil gitu, memungkinkan kita udah ikut pemaparannya dan sebagainya. Terus dia minta tolong ke saya itu karena perusahaannya juga sulit ya, dan ya saya tentunya juga cek dulu dong apakah bener gak pengerjaannya gitu kan gitu. Itu ada gitu ya, PT yang ngasih pengerjaannya juga ada. Ya udah, terus bersama-sama kami juga datang ke Lina gitu, dan saya berterima kasih sekali ya bahwa Lina mau bantu gitu. Dan semua datang bukan pengajuan pribadi saya, tapi emang datangnya bersama-sama sama tim ya, mereka yang menjelaskan pemaparan dan sebagainya. Terus ya hingga tercapai kesepakatan. Terus di tengah jalan memang proyeknya mundur, yang tadinya tinggal sebulan lagi tetap mundur dari pembeli proyek ya. Sedangkan kami juga berusaha memenuhi kewajiban ya untuk per bulan juga bisa bayarkanlah ke Lina gitu per bulan gitu. Nah di tengah jalan ternyata satu persatu bubar jalan nih si orang yang saya bantuin. Itu saya dalam kapasitas saya sebagai komunikasi itu jadinya kemana-mana. Jadi saya yang ketemu klien, nge-push segala macam gitu, karena waktu itu emang kondisinya ya intinya mereka bubar jalan lah, balik badan gitu dari saya, ya kan. Jadinya saya harus mengatasi sendiri sebaik mungkin. Sudah ada pembayaran yang terjadi, tapi waktu itu juga harapan terakhir adalah bahwa proyek ini akan jalan, which is saya udah ditelepon juga untuk siap-siap. Ternyata pandemi, jadi waktu itu bulan Januari atau Februari ya ditelepon, saya lupa lagi. Udah siap-siap jalan, saya sempat info ke Lina juga gitu. Harapan saya dari mana-mana aja sih, maksudnya secara moral ya. Saya mengambil tanggung jawabnya ke Lina itu karena pertama Lina teman saya, yang kedua memang niatnya ya udah, sekalipun internal ngaco nih gitu, ternyata balik badan dari saya, ya udahlah saya yang take responsibility. Cuman keadaan sulit sekali buat saya waktu itu, dia pandemi, saya rasa semua orang sulit ya gitu, cuman saya berusaha sebaik mungkin lah yang saya bisa gitu, dan mau dari mana aja gitu, saya coba handle sendiri gitu. Nah, begitu pandemi, proyeknya di cancel. Saya dapat info bahwa nggak jadi jalan karena kedepannya nggak tahu kayak gimana dari pembeli proyek gitu kan. Mereka akhirnya mempending proyek ini gitu, dan di situ saya juga sempat yang stay itu cuman direktur utamanya, namanya adalah saudara Y ya. Itu saya push dong gitu, ini gimana nih, karena sebelum dananya masuk kami juga udah, saya terutama gitu, ini saya posisinya nolong kamu nih gitu, jadi tolong pastikan ini bisa dari mana ya kan untuk kita memenuhi tanggung jawab ini. Lalu adalah pekerjaan-pekerjaan yang mereka paparkan ke saya gitu. Oke, terus ditimpa pandemi ini, waktu itu saya delegasikan komunikasinya juga sama saudara Y ini selaku direktur utama. Saya juga sambil terus tuh cari ke gimana caranya. Cuma ternyata memang sulit ya pandemi ini untuk cari pemasukan. Terus dengan seada-adanya gitu, sebelum ini juga naik ke media, dari pihak saya juga sudah mediasi, seada-adanya banget gitu kita udah tawarin ya, kurang lebih mungkin 0,5 M gitu, untuk ini dulu seada-adanya diterima gitu dari saya pribadi ya gitu. Karena saya secara moral bertanggung jawab, saya merasa udah harus balik gitu. Ya tapi ya ditolak dari pihak sananya karena hitungannya mungkin lebih besar gitu ya gitu. Jadi pembayaran yang lalu plus yang terakhir kami tawarkan gitu, itu juga nggak mungkin nggak cukup ya menurut mereka gitu.
saya mau kasih 0,5 M gitu ya, seada-adanya yang saya punya gitu. Ya makanya terjadi seperti ini. Kalau masalah apakah saya menggelapkan dananya, enggak, karena dulu juga udah ada pembayaran gitu kan. Yang kedua, apakah nggak ada itikat untuk menyelesaikan, meskipun itu bukan tugas saya sebenarnya. Saya juga kesel sih sama teman-teman yang saya bantu gitu, kenapa lu pada kabur gitu ya, pada hilang gitu, di telepon tuh nggak ada, terus dicari juga susah ya kan gitu. Pertanyaannya kenapa nggak dilaporkan lah. Saya juga pengen nyari teman-teman itu juga beberapa kali tuh, tapi posisinya sulit karena intern tuh nggak pakai, misalnya nih ada pemaparan, beliaunya kan saya nggak suruh tanda tangan paper bahwa awas lo ya direktur operasional, kalau lo nggak achieve gua laporin, kan nggak gitu. Kalau internal tuh ya udah gitu, pemaparan begitu ayo kita lakukan sebaik mungkin, tiba-tiba bahwa mereka hilang gitu, wah itu shock juga tuh saya gitu. Tapi ya meskipun begitu saya coba lakukan yang terbaik yang saya bisa deh untuk di pandemi ini, sebisa-bisanya balikin apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan gitu, karena saya juga teman sama Lina gitu sih kira-kira Kang. Jadi kami mendampingi klien kami namanya Ibu Lina untuk melaporkan, itu sebenarnya temannya, cuman ada transaksi penitipan uang di mana saudara David itu dia meminta dana talangan untuk keperluan usaha di perusahaannya. Akan tetapi setelah sesuai perjanjian itu tidak terjadi pembayaran yang sebagaimana mestinya. Jadi dikarenakan Ibu Lina itu, ini kejadiannya 2019 awal, tapi sampai perjanjiannya selesai dilaksanakan itu dia tidak mengembalikan sebagaimana mestinya, sehingga Ibu Lina akhirnya melaporkan di tahun 2021. Kenapa itu lama? Karena Ibu Lina itu sedang sakit. Jadi Ibu Lina itu dia ada penyakit yang serius. Jadi 2020 itu dia memang untuk berobat gitu. Jadi tidak fokus untuk melakukan penagihan, dan kebetulan dari saudara Davidnya juga tidak ada approaching apa-apa untuk melaksanakan kewajibannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Sesuai dengan bukti transfer itu 1.150.000.000. Tapi kan di situ ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi ya. Juga ada sanksi keterlambatan juga. Jadi kalau sebenarnya kalau dihitung pasti akan lebih banyak lagi. Permasalahan dugaan penipuan uang senilai 1,1 miliar yang menimpa David Noah saat ini harus diteruskan melalui ranah hukum. Dirinya pun sempat dikabarkan tidak merespon saat dihubungi oleh Lina Yunita saat dirinya berada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Mendengar hal tersebut pun, David akhirnya memberikan klarifikasi terkait dirinya yang tak merespon kabar dari Lina Yunita. Dan sebagai penutup, David pun juga mengungkapkan kekecewaannya dan berharap agar permasalahan yang kini menimpanya dapat diselesaikan dengan baik. Oh enggak, saya itu bilang sama Lina, kan direktur utama saya yang saya delegasikan ke direktur utama saya untuk komunikasi, ya kan, sambil saya cari jalan terus juga secara pribadi. Sambil direktur utama saya juga yang lebih mengerti soalnya di lapangannya bagaimana ya kan. Nah Lina juga kenal, maksudnya mereka biasa berkomunikasi juga gitu loh maksud saya. Jadi kalau ternyata kemarin sempat dihubungi, itu memang HP saya itu hilang beberapa waktu yang lalu, dan itu memang benar. Jadi tas saya diambil waktu itu, saya lagi makan, tas saya diambil, tapi itu saya sudah lapor waktu itu nggak ada hubungannya sama ini. Saya sudah lapor untuk minta pihak kepolisian untuk men-trace di mana gitu, karena emang bagi saya data-data perusahaan di HP itu gitu loh gitu. Dan itu bisa jadi pembelaan mungkin buat saya kalau ada apa-apa, tapi kan saya tidak berharap begitu. Intinya jadi mungkin pada saat itu terjadi ya, itu
Jadi nggak bisa dihubungin karena nomor yang itu ketika saya mau urus ya, jadi ke SIM card yang saya baru misalnya urus ke Grapari misalnya, dari pihak kepolisian kan tunggu dulu karena lagi di trace gitu loh. Jadi oke, sementara ini ya mungkin pada saat itu terjadinya nggak bisa menghubungi. Jadi dari 2019 itu Lina sudah berusaha untuk ya tetap haknya kan gitu. Bagaimana nih gitu. Baik melalui WA, baik telepon, tapi tidak ada respon. Ke manajernya juga tidak ada respon yang berarti. Malah pada saat Ibu Lina sedang pengobatan di 2020 itu sama sekali nggak ada itikat baik lah. Bagaimana? Apalagi yang namanya temannya harusnya ya gimana nih Lin, saya masih nggak ada uang atau apa gitu kan. Tidak ada sama sekali. Nah kemarin itu sebelum ini dilakukan pelaporan, sebenarnya kita juga masih membuka jika dari pihak David mau untuk datang untuk menyelesaikan. Cuman waktu kita mintakan alamat yang pasti untuk kita layangkan surat somasi lah bisa dibilang gitu Kak? Sebenarnya kalau misalnya pada saat itu dia memberikan surat yang memberikan alamat yang pasti di mana dia, kita mungkin tidak akan somasi, tapi hanya meminta ini aja pertanggungjawaban aja gitu ya, nggak somasi, cuman konfirmasi aja mungkin gitu. Ya ajakan untuk ayo kita duduk sama-sama, tapi sampai minggu kemarin itu tidak dilakukan, jadi tidak ada alamat yang diberikan pada kami. Sedangkan kami kan secara hukum harus menylayangkan surat itu kepada alamat yang pasti kan, harus yang jelas gitu. Adapun misalnya ada wakil yang ditunjuk juga harus ada surat kuasanya toh gitu. Jadi itu tidak ada dan akhirnya kita melayangkan somasi ke alamat sesuai di perjanjian dan di KTP-nya dia. Nah setelah wakil kita yang di Bandung antarkan surat itu, ternyata rumah yang alamat itu sudah bukan milik dia lagi.